alaihim ayatuhum sadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang baik imannya, kata Allah, mereka apabila mendengar nama Allah bergetar hatinya, dan selesai dengar dakwah bertambah menjadi lebih baik. Kalau Bapak pulang ini lalu pandai mengoreksi, benar juga itu Ustaz, alhamdulillah. Tapi kalau Bapak masih katakan, cerita aja itu, itu keras hati, tidak mempan nasihat, penyakit hati. Benar. Yang berikutnya, penyakit hati. Apa itu? Sakwa sangka. Sangka buruk. Tadinya kepala dinas, tiba-tiba menjadi staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Bukan staf ahli. Ya kan? Sangka baik. Jangan lagi sangka buruk, sangka baik. Apa yang Allah berikan kepadamu, pasti itulah yang terbaik. Cuma kita tidak tahu. Saya kasih contoh. Kalau bupati kita dokter. Saya dulu 3 kali ikut SNPTN namanya. Mau jadi dokter, 3 kali Pak. 3 kali saya ikut. Tidak lulus-lulus. Malah saya lulus sospol. Saya sempat protes dalam doa. Kenapa kau tidak luluskan saya? Ya Allah, kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi dokter. Ternyata saya tahu jawabannya setelah saya kuliah di sospol. Pulang kuliah, terjadi tabrakan jalan perintis kemerdekaan namanya di Makassar. Tabrakan Pak, berceceran darah di jalan. Saya turun tolong dia. Dia yang tabrakan, saya merasa mau pingsan. Pak, dia yang tabrakan. Kenapa? Oh, saya tidak bisa lihat darah. Sampai sekarang. Meskipun di grup-grup WhatsApp ada orang tabrakan atau ditikam, itu lama baru bisa saya lupa. Mungkin seolah-olah Allah yang berkata, Das'ad, tidak usah kau jadi dokter. Kau tidak bisa jadi dokter. Lebih baik kau jadi ustaz. Temanku yang jadi dokter, Pak, dia tugas di Kepulauan Aru. Mau lebaran sebelum Covid, saya tanya, Dok, kau pulang lebaran? Tidak, Ustaz. Rugi-rugi kau cari uang jauh-jauh, kau tidak lebaran sama orang tuamu. Apa dia bilang? Untung saya tidak jadi dokter. Saya jadi ustaz. Sekarang meskipun tiket mahal, saya tidak pernah pusing soal tiket. Kenapa? Bukan saya beli. Siapa yang beli? Hebatnya lagi, saya pergi datang ke sini tidak bawa uang. Pulang. Sangka baik. Sangka baik. Jadi saudaraku, kalau kau dimutasi, sangka baik. Jangan sangka buruk. Kalau non-job, berarti Allah ingin kalian rehat sejenak, lebih banyak fokus untuk keluargamu. Kalau non-job, gunakan waktumu baik ke sekolah. Itu yang namanya sangka baik. 2014 saya ikut pilkada, Pak. Bukan saya yang mau, partai yang minta. 10 pasang. Kalah? Tidak. Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Itu yang disebut sangka baik. Andai saja saya menang waktu siapa? Alhamdulillah, saya jadi ustaz. Bukanlah saya siap-siap, Pak. Presiden pun saya bisa ceramah di depannya. Coba saya jadi wali kota. Jadi sangka baik. Saya gagal jadi tentara waktu itu. Teman saya lulus. Dia jadi polisi. Baret merah. 2 bunga sekarang dia pakai, Pak. Saya lulus pakai baret putih. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, saya ceramai semua di depan saya. Maka bersangka baik. Maka ketika ada hari ini kau dapati sangka baik, biasa baru kita tahu. Oh, ini hikmahnya. Kalau Bapak harus hidup sesuai yang Bapak mau, untuk apa ada Tuhan di dunia? Kan biasanya kita kan ASN, saya mau begini. Dari pegawai biasa jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian, mau jadi kepala dinas. Sudah jadi kepala dinas, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati, mau 2 periode. Sudah 2 periode,
mau jadi gubernur. Kan memang begitu. Tapi kita ada program tidak diberi Allah. Percaya, apa yang kita minta tidak baik. Sangka baik. Sangka baik. Ibu-ibu, kalau kau selalu sangka buruk, tidak bakal kau dapat kebahagiaan dalam rumah tangga. Pasti itu. Sangka baik. Telepon suami tidak dijawab. Oh, lagi meeting. Sangka baik. Telepon lagi siang tidak dijawab. Apa belum dia? Oh, sholatku lagi sholat. Telepon sore belum dijawab. Oh, dilupa pasti HP-nya ini. Begitu tiba masuk WhatsApp-nya temanmu, saya lihat suamimu bonceng cewek cantik betul. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Sangka baik, tenang perasaan. Iya tak? Hei, Bu, ada juga itu ibu. Kerjaannya sangka buruk terus sama suaminya. Baru datang suaminya langsung, mana HP-mu, mana HP-mu. Dia kira enak jadi laki-laki. Hei Bu, hei, biar ibu rajin sholat, rajin puasa, tapi ibu kurang ajar sama suami, tidak bakal dapat baunya surga. Kenapa begitu, Ustaz? Karena dosanya ibu, suami tanggung. Bunda pakai jilbab, bunda sholat, bunda tahu ngaji. Suaminya itu dulu dicari nanti di akhirat. Mana di suaminya ini? Itulah sebabnya perempuan haram keluar rumah tanpa izin suami. Kenapa? Suami menanggung dosanya ibu. Dan enaknya jadi ibu tidak tanggung dosanya suami. Suamimu selingkuh, suamimu maksiat, narkoba, judi, mabuk-mabukan. Istrinya tetap jadi istri yang soleha, tidak tanggung. Nabi bahkan katakan, Bu, tidak ada urusan dengan suamimu. Pada khulul jannati bisalam. Silakan masuk surga dengan penuh keselamatan. Itu enaknya. Makanya jangan suka ngomel. Bapak, terus juga ini Pak, saya kasih rahasia. Jangan kasih tahu yang tidak datang. Rumus menghadapi istri suka ngomel, diam. Diam, Pak. Makin Bapak jelaskan, makin banyak ceritanya. Apalagi kalau dia bilang sudah pokoknya, diam saja kau Pak. Tidak ada lagi akalnya itu. Pokoknya, diam saja, diam. Kalau perlu makan obat tidur. Karena ini perempuan ini ahli sejarah Pak. Dijelaskan satu, selesai muncul pertanyaan dua. Selesai yang kedua muncul pertanyaan tiga. Selesai sama dia ungkit lagi itu 5 tahun yang lalu. Padahal sudah selesai Pak, dia ungkit lagi. Itulah perempuan, maka dia ahli sejarah. Karena perempuan ahli sejarah, tugasnya Bapak jangan bikin sejarah. Ibu juga jangan suka ngomel. Hei Bu, Pak, ini ada cerita. Ibu-ibu nanya ke saya di Makassar, Ustaz, kenapa suamiku tidak betah di rumah? Saya takut dia tersinggung Pak. Saya ceritakanlah, Bu, ada suami istri, suaminya suka ngomel. Ada ngomel aja kerjanya. Suatu ketika suaminya Pak belikan perhiasan istrinya, dibelikan emas. Senang istrinya. Kata suaminya, Dek, kita pergi wisata sumur tua ya. Ada sumur di kampungnya 400 tahun sudah umurnya Pak. Dalamnya 14 meter. Ketemulah dia. Kata suaminya, kau lihat ini sumur Dek, ini sumur tua. Ada enggak airnya? Ada Bang, dangkal. Iya sih, dangkal Bang. Paling sampai di lutut. Dalam hati suaminya, berarti aman. Dekat-dekat istrinya mulut sumur, didorong masuk istrinya. Ngomel kau sudah di situ. Ngomel kau. Nggak ku dengar juga. Suaminya sedang di atas. Tiba-tiba 1 jam kemudian, ada dari dalam sumur makhluk tinggi hitam besar. Kaget semua. Siapa kamu? Saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun di dalam tenang-tenang. Ada perempuan di dalam. Ngomel aja kerjanya. Bayangkan, jin aja lari Pak. Maka ibu-ibu sudah tahu jawabannya kenapa suami tidak betah di rumah. Maka, jangan suka
juga kalau istri ngomel. Kalau istrimu suka ngomel, aku yakin berarti istrimu perempuan. Karena memang itu kelemahannya perempuan, suka ngomel. Maka rumusnya sabar. Tidak usah dijelaskan, sabar aja. Kalau dia marah, diam. Saya kalau istri saya sudah mulai marah, langsung kupeluk. Peluk berat-berat, kucium lalu ku menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Dia ketawa sudah itu, Pak. Masih marah, ku peluk lagi kerat-kerat. Baru ku menyanyi lagi. Insaflah, wahai manusia. Apa senti dia, Pak? Tapi kalau kita bertengkar, yang saya bingung juga Pak ASN, sudah rumah ngontrak, gaji ala kadarnya, bertengkar, tiap hari bertengkar, hamil lagi. Ibu, jadi hilangkan sakwa sangka. Tidak ada kebahagiaan rumah tangga bagi orang yang sakwa sangka. Begitu juga di kantor kita ini di Karawang, selama banyak pegawainya yang selalu berburuk sangka, pasti kinerjanya tidak baik. Sangka baik. Dan yang berikutnya, penyakit hati yang paling bakil, pelit. Percayalah Pak, Ibu Bapak, tidak ada orang senang, orang pelit. Tidak ada. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Ya, ibu-ibu ini, oleh Bu. Kalian kalau mau tolak bala, sedekah. Kenapa ya suamiku begini? Tidak usah kau curhat di Facebook. Tidak usah kau curhat sama tetanggamu. Tidak usah kau curhat sama ibu bupati. Curhatmu kepada Allah dalam sholat hajat. Lalu lengkapi supaya tolak bala. Sedekah. Sittatu asya yang tasidu fil umur, kata Nabi. Ada 6 sifat yang membuat umurmu jadi panjang dan kau tertolak dari bencana. Satu di antaranya, sedekah. Bapak-bapak, sedekah. Begitu Bapak terima apa itu tadi? Yang dipotong 10%. Begitu Bapak dapat sedekah. Sedekah itu tolak bala. Mungkin saja ada kehilapan kita di 2024 akhirnya ditangkap. Tapi karena Bapak sedekah, sedekah itu tolak balanya. Sedekahlah. Ibu-ibu nih, kalau ibu meninggal, siapa yang pakai emasmu? Anak, istri kedua. Kawin lagi suamimu. Apa anak? Pasti kawin lagi. Oh, Teh Selin, istri saya dengar ceramah saya ini. Ustaz, jadi kalau saya lebih dulu nanti meninggal, Ustaz kawin lagi. Ku peluknya dia lalu ku sampaikan dengan baik. Sayangku, kau dengar baik-baik ya. Jangankan kau meninggal, kau masih hidup saja. Saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Sedekahlah, sedekah. Bapak-bapak nih yang masih muda, ASN, kau meninggal. Siapa kok mati cicilan rumahmu? Suaminya dia kawin lagi. Jangan berpikir bahwa hanya laki-laki yang kawin lagi ketika meninggal pasangannya, perempuan juga. Sedekah, tolak bala. Bapak, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Maka bersedekahlah. Maka tepat sekali ulang tahun Karawang kali ini ada program pemerintah kita menyantuni yatim piatu sebanyak 300 orang lebih. Itu yang real. Gajinya Bapak belum tentu Bapak punya. Tapi yang nyata kita miliki, harta yang telah kita sedekahkan. Sedekah tidak mesti banyak. Sedekah tidak mesti jutaan. Kalau kita orang miskin, Ustaz, di masjid itu dari toilet ke pintu tidak ada sandal. Sedekahlah dengan sandal jepit. Itu kudungnya masjid Ustaz dari warna putih sudah coklat. Ya sedekah. Bawa kudung sholat di situ. Maka sedekah. Kalau tidak ada duit sedekah, apa sedekahnya ASN?
bekerjalah dengan baik. Itulah sedekah. Apa sedekahnya bupati? Sedekahnya bupati bukan honor, bukan duit berapa gajinya bupati. Tapi sedekahnya bupati, bikinlah masyarakat sejahtera, perhatikan apa yang dibutuhkan. Kalau sudah berikhtiar, tawakal di Allah, berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak sebenarnya penyakit hati, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Silakan, sudah tahu jenis-jenis penyakit hati, silakan bapak cek. Oh, saya kena 1. Oh, saya cuma 2. Oh, saya kena semua. Jangan putus asa. Selama ajal belum menjemput, selama itu Allah masih memberikan kesempatan untuk berbuat baik. Bagaimana cara mengobati hati? Ala bisikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepadaku, maka hatimu akan jadi tenang. Maka sisa jabatan bupati mengobati hati, penyakit-penyakit hati ASN kita, giatkan kembali pengajian. Supaya nanti di akhirat, Bu Bupati ditanya sama Allah, kamu 10 tahun jadi bupati, 5 tahun jadi wakil, apa yang telah kulakukan untuk masyarakat? Saya sudah membantu para marbot, saya sudah mengadakan pengajian. Akhirnya di hadapan Allah, jabatan itu bukan menjadi beban buat kita, tapi menjadi beban timbangan kebaikan di akhirat kelak. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita ikuti acara Temu Iman. Semoga kita semua bisa mengamalkannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sobat, sesaat lagi kita ikuti azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد حي
إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dirikanlah salat dan takutlah kepadanya, yaitu kepada Allah, dan janganlah mengingkarkan kepadamu. Radio. Jakarta. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya
صل وسلم وينصرك الله نصرا عزيزا فإن تولوا فقل حسبي الله ينفعني بحاجة الذنوب إليه ويرد يعود بالفاجر